Oke, mantap. Saya sebagai pecinta bahasa Inggris, entah saya nggak tahu kenapa kok saya ini harus menjadi pecinta bahasa Inggris. Kalau saya ingat-ingat, sepertinya saya ini kena kutukan. Seperti diri saya ini kena kutukan. Jadi yang tahu tentang diri saya adalah saya sendiri. Kalau saya ditanya, Mbah, Mamun, kenapa sih kamu itu kok gandrung atau cinta dengan bahasa Inggris? Jawaban saya adalah ini adalah sebuah kutukan. Saya punya cerita sedikit ya. Jadi saya dulu sekolahnya itu di pondok pesantren, namanya Pondok Ar-Raudhatul Ilmiah, Yayasan Taman Pengetahuan, Pondok YTP Kertosono Nganjuk, dari tahun 83 sampai tahun 88. Saya sempat menikmati belajar di sana. Dan selama belajar di pondok tersebut tidak ada yang namanya pelajaran bahasa Inggris, atau ada tapi itu bukan merupakan pelajaran utama, hanya pelajaran tambahan yang notabene adalah tidak dipentingkan dalam urusan pondok. Karena yang di pondok itu yang dipentingkan adalah cuma ya tentu sesuai dengan kondisi pondok ya, berarti ya mengkaji tentang keagamaan. Jadi hal dunia seperti bahasa Inggris kan namanya dunia ya, enggak diurusi, enggak dipentingkan sama sekali. Lagi pula saya juga sangat benci sekali pada waktu itu yang namanya pelajaran bahasa Inggris, muak, benci, sangat tidak suka. Ya kenapa tidak, karena antara tulisan dan bacaan tidak sama. Itu yang membuat saya tidak suka, membuat saya benci, membuat saya menghindar dan menjauh dari pelajaran ini. Karena bagi saya benar-benar ya tidak nyaman lah, antara tulisan dan bacaan tidak sama. Bingung, ruwet, rumit, menyebabkan tidak suka. Dan skala tidak sukanya itu sangat kuat ya, mendalamnya, sangat benci sekali. Ya ternyata pada ujian persamaan sanawiyah, juga ujian persamaan aliyah, ada pelajaran bahasa Inggris. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris, saya benci bahasa Inggris, ya enggak, saya pikir pokoknya dipilih A, B, A, B, A, B, C, A, B, C sesuai dengan abal-abal ya, sesuai dengan suka-suka lah, enggak berdasarkan pengetahuan. Nah, setelah saya itu lulus dari IAIN ya, lulus lah, sarjana lah, pulang ke kampung saya, ternyata suruh ngajar bahasa Inggris. Padahal saya nggak punya kemampuan bahasa Inggris, kemampuan saya adalah bahasa Arab. Kalau saya tolak, mungkin saya nggak punya kesempatan mengajar ya. Tapi kalau saya terima, saya ngajar bahasa Inggris. Dulunya saya ini kan benci, nah sekarang malah suruh ngajar. Akibatnya mau nggak mau, mulai saat itu saya belajar untuk keperluan mengajar. Jadi sebelum mengajar di kelas, belajar dulu. Karena saya ya terpaksa lah, dan dibutuhkan. Pikir saya, masa ngajar anak kecil kok nggak bisa. Oke lah, dicoba belajar dulu. Akhirnya sampai sekarang belajar terus. Jadi bahasa Inggris saya asalnya adalah otodidak ya. Sebelum benar-benar saya lanjutkan kuliah jurusan bahasa Inggris pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Dan di akhir ujung usia saya yang sudah tua ini, ternyata saya semakin mencintai bahasa Inggris. Untuk itu hari ke hari saya terus mengadakan penelitian, termasuk murid-murid yang saya ajar itu saya teliti. Ternyata juga nol, murid-murid saya itu banyak yang nol, tidak menguasai
perbendaharaan kosakata bahasa Inggris sama sekali. Ya mungkin karena tidak didukung lingkungan, atau mungkin karena tidak suka, banyak faktor lah. Yang jelas kalau saya beri pertanyaan yang semudah pun kadang-kadang nggak bisa menjawab. Contoh begini, saya beri pertanyaan begini, what is the name of your English teacher? Itu kan artinya menanyakan nama guru pengajar bahasa Inggrisnya. What is the name? What is the name of your English teacher? Siapa nama guru bahasa Inggris Anda? Itu kan seperti itu kalau diartikan. Jadi yang ditanyakan adalah menanyakan guru bahasa Inggris yang mengajar anak-anak. Tentu jawabannya adalah Mr. Muntaha. Lah, karena anak itu tidak paham dengan bunyi kalimat tersebut, akhirnya jawabannya itu ya bukan Mr. Muntaha, tapi jawabannya itu melenceng ke sana kemari yang tidak nyambung dengan pertanyaan. Dari sini bisa saya simpulkan, oh berarti anak ini nggak paham dengan kalimat yang dibaca, nggak paham dengan kalimat yang dikerjakan. Harusnya kalau menanyakan guru ya nggak ada masalah, tinggal menulis my English teacher is Mr. Muntaha. The name of my English teacher is Mr. Muntaha. Harusnya kan bisa menjawab seperti itu. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa itu artinya nggak paham. Nah, kalau sudah begini, maka tentu butuh inovasi. Butuh apa ya? Ya semacam gebrakan. Bagaimana orang itu bisa cinta bahasa Inggris, dan bagaimana orang itu bisa belajar bahasa Inggris, bagaimana orang itu bisa punya kemampuan memahami bahasa Inggris, tentu dengan cara-cara seperti yang saya lakukan. Ada minat, ada niat, ada usaha, ada jadwal untuk belajar sebagaimana yang saya lakukan dalam konten video ini. Jadi cara saya ini akan membuat orang itu semakin ke depan semakin bagus bahasa Inggrisnya, karena terus dibangun kemampuan vocabnya. Mengapa? Belajar bahasa Inggris sama dengan belajar vocab. Siapa yang punya banyak vocab, maka itu yang namanya kaya akan vocab bahasa Inggris. Yang tidak pernah belajar berarti yang miskin. Nah, yang sudah kaya vocab, maka dia dengan kekayaan itu bisa apapun, menulis bisa, berbicara bisa, menjawab soal juga bisa. Mantap. Oke. What is the name of your English teacher? Pertanyaan tersebut harusnya dijawab the name of my teacher is Mr. Muntaha. The name of my teacher, the name of my English teacher is Mr. Muntaha. Nah, ngomong tak gue jelas susah kalau orang itu tidak latihan. The name of my English teacher is Mr. Muntaha. Tetapi kalau orang itu sudah berlatih seperti saya, maka insya Allah akan menjadi terbiasa. What is the name of your English teacher? Siapa nama guru bahasa Inggris Anda? Dijawab the name of my English teacher is Mr. Muntaha. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Ini hanya sebatas curhat ya. Ya, semoga yang suka dengan video pembuatan bahasa Inggris terus menambah wawasan. Mantap, jangan menyerah, apalagi putus asa. Terus belajar. Saya doakan semoga Anda menjadi orang yang hebat. Wassalam.